Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Geneka Mahendra, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Pakuan, Humas 3 semester 5. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Ella. Di sini Ibu Ella berprofesi apa? Sebagai rias. Rias. Bu, kan sekarang lagi di masa pandemi nih Bu. Ada nggak sih dampak dari pandemi ini ke jobnya Ibu? Biasanya yang sering atau yang biasanya sering ada job datang, ada yang ngajak ngerias make up, tapi sekarang jadi berkurang. Apa aja Bu dampaknya? Dampaknya banyak ya. Jobnya sedikit ya. Karena satu ada peraturan ya untuk tidak banyak orang ya. Kan kalau rias pengantin itu kan pasti banyak yang datang kan, undangan kayak gitu. Jadi lebih diperkecil, jadi nggak boleh banyak yang datang. Paling untuk sekarang ini karena pandemi ini lebih ke jobnya lebih ke akad sih, nggak sampai ke acara yang meriah-meriah. Berarti pandemi ini sangat-sangat berpengaruh buat Ibu ya? Pengaruh banget, pengaruh. Terus kalau boleh saya tanya nih Bu, solusi buat pemerintah, buat orang-orang sekitar yang sama dengan Ibu juga kayak memiliki dampak dari pandemi ini, solusinya apa Bu buat pemerintahan atau saran gitu? Sarannya sih ya tetap diizinin ya. Yang penting kan satu sesuai dengan protokol ya. Udah gitu mungkin kerjasamanya lah, maksudnya dalam hal misalkan izin. Karena kan semua orang juga tahu kalau lagi pandemi gini kan pasti nggak banyak orang yang diundang. Jadi paling itu aja sih, kita tetap laksanain ada protokol, kayak ada masker, pakai hand sanitizer, kayak gitu aja sih. Kalau boleh tahu nih Bu, biasanya seminggu lagi biasanya dapat berapa job gitu Bu biasanya? Kalau lagi bukan sebelum pandemi gitu. Sebelum pandemi seminggu itu bisa 3 job, 2 job. Tapi sekarang ini sebulan paling 2 sebulan. Ya alhamdulillah ya Bu ya, ada masuk gitu. Ya udah, sekian dari saya. Terima kasih Bu Ella atas wawancaranya. Semoga di pandemi ini jobnya nambah banyak dan semoga pulih kembali. Thank you guys. Selamat siang kali. Halo guys, nama saya Geneka Mahendra. Di sini saya mahasiswa ilmu komunikasi dari Universitas Pakuan. Di sini saya lagi sama, namanya siapa Bang? Haki. Bang Haki di sini ininya apa profesinya? Profesi gue di sini sebagai desainer grafis. Apa juga selain itu kuliah? Sambil ngampus juga, sambil ada usaha clothing. Oh, Bang, gue mau nanya nih Bang, selama pandemi ini ada dampak apa aja nih Bang? Dampak kalau misalkan di desainnya sendiri, buat awal-awal pas baru pandemi emang berpengaruh sih. Tapi kesini udah normal lah, karena gue juga kan freelance ya. Ini nggak terkait dalam suatu perusahaan. Usahanya sendiri lumayan sih. Kaos, karena clothing mungkin orang-orang sekarang lebih milih kebutuhan yang wajibnya, pokoknya daripada ininya gitu. Jadi lumayan berpengaruh sih kalau misalnya di clothing. Kalau gue boleh tahu nih Bang, selama nggak sama deh, sebelum pandemi nih biasanya kayak ada orang nih Bang desain gitu, kalau nggak yang clothing biasanya berapa Bang? Maksudnya dalam setahun gitu, kalau nggak per bulan deh biasanya ada 3 orang atau 4 orang gitu. Ada paling rame berapa gitu kalau sebelum pandemi? Sebelum pandemi mungkin sebulan bisa sampai 5 orang. Kalau misalnya desain, kalau misalkan sesudah paling 3 kalau nggak 2. Oh, pas pandemi itu? Iya. Terus kalau clothing Bang? Untuk clothingnya sama sih, Biasa rame jadi sepi sekarang. Ini Bang, gue mau nanya nih, kayak saran buat pemerintah, buat orang-orang lingkungan sekitar kayak biar pandemi ini cepet beres lah, terus biar lebih usaha gitu, kayak
di masa pandemi lebih banyak orang support dukung gitu sarannya apa bang buat pemerintah, orang-orang sekitar? Ya intinya pemerintah harus lebih jelas lah dalam menangani pandemi ini. Guys, sekian dari gua dan Bang Haki. Di sini Bang Haki itu profesi sebagai desain grafis dan punya toko clothingan. Semoga Bang Haki desainnya yang pengen desain dan clothingannya pulih kembali ya Bang ya. Thank you guys. Halo guys, di sini saya akan mewawancarai profesi yang ketiga nih guys. Di sini saya dengan siapa Bang? Nama gue Farhan Fauzan, di sini sebagai kurir sepeda ya, dari Nguriling di Kota Bogor. Umur berapa Bang? Umur udah kepala 2 sih. Kepala 2. Di sini gue mau nanya nih Bang, Iya. dampak dari pandemi ini buat gawean lu nih, buat apa? Kurir lu. Dampaknya Bobrok bang, bobrok banget itu bang. Dari awal sebelum corona ya, jadi setiap hari itu ada paket-paket atau orderan masuk yang nggak ada batasan gitu bang. Kayak misalkan kita kan ke rumah orang lah, pasti mau gak mau kita harus bertatap langsung dengan para konsumen, menjalin silaturahmi. Dan sekarang dampak yang kena tuh sepi sekarang tuh, Wih, sepi karena mungkin konsumen juga menghindari adanya penularan COVID yang tertera pada misalkan atau tertera pada barang-barang yang dipesan oleh mereka kiri-kiri kita. hebat. Lanjut. Lanjut. Tar. Lanjut aja. Jadi itu kayak mungkin mereka juga memutus tali dari penularan coronavirus itu. Jadi mereka lebih menggunakan kayak kurir-kurir yang ada kayak seperti JNE atau JNT. Kan kalau sepeda tuh udara yang masuk atau misalkan virus-virus bakteri yang masuk ke paket tuh dominan lebih besar ya. Walaupun sudah dimasukkan ke dalam tas roll top besar, tapi kan kita pegang sepeda di situ. Nah, kita pegang sepeda, otomatis kita juga pegang paketnya dong untuk memberi kepada si konsumen. Jadi itu aja sih sepi sih bang. Kalau boleh tahu nih Bang, sebelum pandemi dan di pandemi ini biasanya sebelum pandemi dapat berapa? Jadi itu kalau gue pribadi ya ini per orang. Jadi itu ada beberapa armada. Jadi ada order masuk, kita di situ rebutan atau bukan atau misalkan disebut siapa yang ready, kita yang ngambil gitu kan. Kadang bisa 3 atau 5 atau 6 tergantung si jobnya hari itu. Terus ini Bang, saran buat pemerintah, pemerintah Kota Bogor nih, kan kita di Kota Bogor nih sekarang. Terus buat orang-orang sekitar gitu, kayak sarannya tuh buat pemerintah tuh apa biar pandemi ini cepet beres gitu lah. Terus kerjaan lu juga pulih lagi gitu. Saran gue buat pemerintah sih tetap waspada sih ya, tetap waspada, tapi jangan takut, kita harus lawan semua itu virus-virus yang masuk ke negara kita, bencana-bencana yang dibuat lah oleh manusia mungkin ya. Itu menurut gue sih itu dibuat oleh manusia. Jadi kita jangan takut sama si corona, kita harus lawan. Kita juga kan mati gak akan mungkin ditanya ntar kita pakai masker di sana ya kan. Kita boleh pakai masker atas izin misalkan dari pemerintah. Di mananya kalau misalkan tempat disuruh untuk pakai masker, kita pakai masker. Tapi kalau misalkan di tempat-tempat kayak gini atau misalkan rumah-rumah itu, kita sebaiknya lebih membuktikan kalau kita itu kuat daripada corona tersebut. Sama juga untuk ekonomi mungkin ya, mungkin pemerintah lebih fokus lagi untuk di ekonominya, di ekonomi para warga-warga sekitar agar lebih maju lagi. Semoga makin maju setelah coronavirus datang tersebut. Thank you buat Mas Farhan di sini, guys. Itu wawancara saya dengan Mas Farhan di sini. Intinya Mas Farhan pengenlah kerjaan dan pandemi ini cepat beres agar pulih kembali. Buat Mas Farhan terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Farhan. Dadah guys. Jangan baper pemerintah. Mau bercanda. Pus. Makan dulu. Halo guys, kembali dengan saya Gianni Mahendra. Di sini saya kan mewawancarai
Bapak Fadli. Coba Pak kenalin nama panjangnya. Kalau nama panjang tuh Muhammad Fadli, biasa dipanggil sama anak-anak Adul. Profesinya apa nih Pak? Profesi sekarang tuh freelance sebagai fotografer wedding. Oh, Pak, saya pengen nanya nih, di masa pandemi ini gimana? Kerjaan Bapak agak sedikit terganggu atau gimana? Ada dampaknya nggak nih? Kalau dampaknya sih sangat lumayan banyak ya. Yang pertama dari job itu mulai turun drastis gara-gara pandemi terus. Yang biasanya sebelum pandemi nih seringnya berapa gitu? Maksudnya dalam sebulan paling bisa 5 atau hampir 6 kali lebih gitu. Ada job ini apa? Jobnya ini apa pada masa pandemi ini berapa gitu? Jadi ada perbedaannya berapa? Ya, ya. Sebelum adanya pandemi itu job paling 1 bulan bisa 4 sampai 5. Semenjak ada pandemi ini ya paling 1 bulan cuma dapat 2, 1, mungkin itu aja. Terus Pak nih sarannya untuk pemerintah pada saat pandemi ini tuh kayak Bapak kan yang bikin apa kayak video foto buat fotografer itu kayak ini Bapak kayak jobnya Bapak gitu, gimana saran buat pemerintah biar kembali pulih lah gitu? Ya intinya mah pemerintah tahulah apa yang harus dijalanin. Ya semua orang juga cuma pengen cepet-cepet pandemi ini berlalu aja udah. Itu aja sih. Biar semua berlalu. Sekian dari saya dan Bang Ado nih. Terima kasih guys. Halo guys, di sini saya akan mewawancarai ibu guru dari SMA Kosgoro. Di sini saya berbicara dengan siapa? Ibu Ratna Definisi, Bu, ibu ini berprofesi sebagai guru apa? guru BK. Guru BK. Bu, saya kalau boleh bertanya, saya ingin bertanya nih dampak ibu yang berprofesi guru di masa pandemi ini. Seperti kita ketahui ya bahwa masa pandemi sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan khususnya di Indonesia, termasuk juga di SMA Kosgoro. Jadi selama pandemi ini pengaruhnya yaitu pembelajaran berubah dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah melalui PJJ ini bisa menggunakan aplikasi online ya seperti Google Classroom, Zoom Meeting atau aplikasi yang lainnya seperti itu. Dampak yang paling berpengaruh adalah pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan oleh guru pasti akan sangat berpengaruh. Mungkin kalau dengan tatap muka 80% siswa dapat menyerap informasi dari guru langsung, tapi dengan selama pandemi ini mungkin sekitar hanya kurang dari 50% guru memberikan materi yang mampu dipahami oleh siswa seperti itu. Terus apa nih Bu bedanya biasanya pada sebelum pandemi dan sekarang pandemi? Biasanya kayak mungkin ada guru-guru melakukan apa kepada siswa, ada kegiatan apa, biasanya apa aja sih Bu yang berubah karena dampaknya pandemi ini? Yang berubah sudah pasti cara belajar mengajar sudah pasti berubah. Dulu sebelum ada pandemi kita melakukan pembelajaran secara langsung, tatap muka, guru mengajar di kelas, kemudian ada murid di kelas, materi tersampaikan secara langsung, jadi guru juga bisa berinteraksi dengan siswanya langsung. Tetapi selama masa pandemi ini kita hanya bisa bertemu melalui media virtual seperti itu. Jadi semua dilakukan dengan cara online. Baik itu menerangkan, kalau menerangkan langsung kita menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Tapi kalau untuk tugas itu kita biasa via WhatsApp, via Telegram, via Google Class. Ya Bu, kalau saya boleh nanya nih selanjutnya yang terakhir, saran dan solusi untuk pemerintah Indonesia dan untuk Menteri Pendidikan Bu di masa pandemi ini dan untuk masyarakat Indonesia gimana Bu buat Ibu berprofesi sebagai guru? Kalau saran untuk pemerintah mungkin lebih intensif lagi dalam memerangi pandemi ini. Ya seperti sekarang kan sudah akan diluncurkan vaksin. Semoga saja dengan adanya vaksin ini bisa lebih bisa menyehatkan lagi untuk semua supaya terhindar dari COVID-19 ini. Kemudian saran untuk kita sebagai warga negara yang baik itu tetap
jaga kesehatan, ya tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menggunakan masker, sering mencuci tangan, ya kemudian kalau memang tidak berkepentingan lebih baik di rumah seperti itu. Untuk dunia pendidikan mungkin yang terbaik sekarang adalah kita melakukan PJJ, masih tetap PJJ demi menyelamatkan banyak anak-anak Indonesia, itu saja. Baik Bu, terima kasih atas wawancaranya. Maaf mengganggu. Enggak apa-apa. Semoga Ibu kembali pulih kembali, yang berprofesi sebagai guru Amin. membaik kembali, dan semoga pandemi ini cepat usai. Terima kasih Bu Ratna. Ya, sama-sama.